Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Mriani dengan NIM 225790110. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Pengaruh Pelemahan Rupiah Terhadap Penerimaan Negara dan Anggaran Pemerintah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki materi pertama, yaitu definisi pelemahan rupiah. Pelemahan rupiah adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing mengalami penurunan dan depresiasi. Secara sederhana, pelemahan rupiah terjadi ketika suatu unit rupiah dapat ditukar dengan jumlah mata uang asing yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Hal ini umumnya terjadi akibat berbagai faktor ekonomi dan keuangan, seperti ketidakstabilan ekonomi domestik, inflasi tinggi, defisit neraca perdagangan yang besar, tingginya suku bunga luar negeri, atau sentimen pasar global terhadap ekonomi suatu negara. Dampak pelemahan rupiah dapat dirasakan dalam berbagai aspek ekonomi, seperti meningkatnya harga barang impor, tekanan inflasi, penurunan daya beli masyarakat, serta pengaruhnya terhadap penerimaan negara dan anggaran pemerintah. Materi yang kedua adalah faktor-faktor pelemahan rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana yang pertama, kondisi ekonomi domestik memiliki beberapa poin. Poin pertama, inflasi tinggi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat melemahkan nilai tukar mata uang karena menurunnya daya beli rupiah. Poin kedua, defisit neraca perdagangan. Defisit yang tinggi dalam neraca perdagangan, di mana nilai impor lebih besar dari ekspor, dapat menempatkan tekanan negatif pada nilai rupiah. Poin yang ketiga, ketidakstabilan makroekonomi. Ketidakstabilan politik, kebijakan ekonomi yang tidak konsisten, atau kondisi ekonomi domestik yang tidak stabil dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap mata uang domestik. Yang kedua adalah faktor eksternal. Poin pertama, kebijakan moneter negara lain. Kebijakan suku bunga dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral negara-negara maju dapat mempengaruhi arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Poin kedua, perkembangan ekonomi global, di mana krisis ekonomi global, penurunan harga komoditas utama, atau ketidakpastian geopolitik dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang secara keseluruhan. Yang ketiga, faktor pasar keuangan. Poin pertama, arus modal, di mana masuk atau keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang domestik. Poin yang kedua, sentimen pasar, di mana reaksi pasar terhadap berita atau peristiwa tertentu seperti perubahan dalam kebijakan ekonomi atau politik dapat mengarah pada fluktuasi nilai tukar. Yang keempat, investasi pemerintah dan bank sentral. Poin pertama, intervensi mata uang, tindakan langsung dari bank sentral untuk membeli atau menjual mata uang domestik terhadap upaya untuk mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Poin yang kedua, kebijakan moneter, yaitu kebijakan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya yang diterapkan oleh bank sentral dapat mempengaruhi harga mata uang. Materi yang ketiga adalah teori ekonomi yang menjelaskan pengaruh pelemahan rupiah terhadap penerimaan negara dan anggaran pemerintah. Teori pertama itu teori kurs dua aset, yaitu teori yang mengajukan bahwa dalam kondisi di mana terdapat dua aset yang dapat diperdagangkan, misalnya mata uang domestik dan mata uang asing, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan meningkatkan biaya impor, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketersediaan barang untuk perdagangan dalam negeri. Hal ini dapat berdampak pada penerimaan negara dari bea masuk dan pajak impor. Yang kedua, teori ketergantungan impor, yaitu teori yang menjelaskan bahwa negara yang sangat bergantung pada impor untuk kebutuhan konsumsi dan produksi akan lebih terpengaruh oleh pelemahan mata uang domestik. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor barang dan bahan mentah yang berpotensi menurunkan keuntungan perusahaan dan kemampuan mereka untuk membayar pajak. Yang ketiga, teori keuntungan dan kerugian pemerintah, di mana teori ini menyatakan bahwa pelemahan rupiah
dapat berdampak langsung pada penerimaan negara. Secara khusus, jika pemerintah memiliki uang luar negeri dalam mata uang asing, pelemahan rupiah akan meningkatkan beban utang pemerintah dalam mata uang domestik, sehingga meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga utang. Hal ini dapat mengurangi sisa anggaran untuk belanja publik atau memaksa pemerintah untuk menaikkan pajak guna menutup defisit yang mungkin timbul. Yang keempat, teori efek substitusi dan pendapatan, di mana teori ini mengatakan bahwa pelemahan rupiah dapat mengubah referensi konsumen terhadap dalam negeri. Konsumen memiliki mungkin beralih dari barang impor ke barang domestik yang lebih murah, atau produsen domestik dapat meningkatkan harga jual mereka jika mereka adalah eksportir, meningkatkan penerimaan negara dari pajak ekspor. Yang kelima, teori penerimaan sumber daya alam, yaitu negara yang mengandalkan sumber daya alam sumber utama penerimaan. Pelemahan rupiah dapat memiliki dampak ganda. Di satu sisi, harga komoditas ekspor bisa naik jika dihargai dalam mata uang asing, meningkatkan penerimaan negara dari pajak ekspor. Namun di sisi lain, biaya operasional perusahaan tambang asing yang beroperasi di dalam negeri bisa naik, mengurangi potensi pendapatan terhadap negara dari royalti dan pajak perusahaan. Materi yang keempat adalah pengaruh pelemahan rupiah terhadap penerimaan negara. Di sini tuh ada beberapa poin yang bisa mempengaruhi pelemahan rupiah terhadap penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan dari bea masuk dan pajak impor, di mana pelemahan rupiah akan membuat barang impor menjadi lebih mahal dalam mata uang domestik. Hal ini dapat meningkatkan nilai bea masuk yang dibayar oleh importir kepada pemerintah. Pada saat yang sama, meningkatnya harga barang impor juga bisa meningkatkan nilai dasar pengenaan pajak impor, yang berarti penerimaan negara dari pajak impor juga dapat meningkat. Yang kedua, penerimaan dari pajak ekspor, yaitu pelemahan rupiah bisa memberikan keuntungan bagi eksportir karena produk ekspor menjadi lebih murah bagi pembeli asing yang membayar dalam mata uang asing yang lebih kuat. Hal ini dapat meningkatkan volume ekspor dan oleh karena itu meningkatkan penerimaan negara dari pajak ekspor. Yang ketiga, penerimaan dari royalti dan dividen dari investasi asing, di mana investasi asing seringkali terkait dalam kontrak yang mencangkup pembayaran royalti dan dividen kepada pemerintah Indonesia. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan nilai dalam rupiah dari pembayaran royalti dan dividen ini, sehingga meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini. Yang keempat, penerimaan dari pajak penghasilan dan pajak lainnya. Dengan pelemahan rupiah dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan dalam negeri yang terlibat dalam transaksi internasional. Meskipun ini dapat meningkatkan ekspor, biaya impor yang lebih tinggi biasa menekan laba perusahaan domestik. Akibatnya, penerimaan negara dari pajak penghasilan korporasi dan pajak lainnya dapat berfluktuasi tergantung pada bagaimana perusahaan-perusahaan menanggapi perubahan dalam nilai tukar rupiah. Yang kelima, penerimaan dari utang luar negeri. Dengan pemerintah Indonesia seringkali memiliki utang luar negeri yang harus dibayar dalam mata uang asing, pelemahan rupiah akan meningkatkan beban utang dalam rupiah karena pemerintah perlu menukarkan lebih banyak uang rupiah untuk membayar utang tersebut. Hal ini dapat mengurangi sisa anggaran untuk program-program lainnya atau mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah fiskal tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut. Materi yang kelima adalah pengaruh pelemahan rupiah terhadap penerimaan negara. Di sini tuh ada beberapa poin. Yang pertama, kenaikan biaya impor barang dan jasa, di mana pelemahan rupiah ini menyebabkan barang dan jasa impor menjadi lebih mahal dalam mata uang domestik. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk keperluan administratif dan pembangunan infrastruktur. Sebagai akibatnya, anggaran pemerintah mungkin perlu direvisi untuk menanggapi kenaikan ini, yang dapat mempengaruhi alokasi dana dan sektor-sektor prioritas lainnya. Yang kedua, penurunan daya beli dan penerimaan pajak.
Pelemahan rupiah dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena harga barang konsumsi yang lebih tinggi. Ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik yang mengurangi penerimaan pajak dari sektor perpajakan. Penerimaan dapat menghadapi tekanan untuk meningkatkan pajak atau mencari sumber penerimaan alternatif untuk memenuhi target anggaran. Yang ketiga, peningkatan beban utang luar negeri. Pemerintahan Indonesia memiliki utang luar negeri yang harus dibayar dalam mata uang asing. Pelemahan rupiah akan meningkatkan beban utang dalam rupiah karena pemerintah perlu menukarkan lebih banyak rupiah untuk membayar utang tersebut. Hal ini dapat mengurangi sumber daya yang tersedia untuk program-program pembangunan dan sosial dalam anggaran pemerintah. Yang keempat, dampak terhadap proyek pembangunan dan infrastruktur. Anggaran pemerintah biasanya dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pelemahan rupiah bisa mengakibatkan keterbatasan anggaran untuk proyek-proyek tersebut atau mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut sesuai dengan rencana. Yang kelima, kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah mungkin perlu meninjau ulang kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi dampak pelemahan rupiah terhadap anggaran. Ini bisa termasuk menyesuaikan pajak, mengendalikan pengeluaran, atau mempertimbangkan alternatif biaya anggaran untuk menjaga keseimbangan keuangan negara. Kesimpulannya, pelemahan rupiah berdampak kompleks terhadap penerimaan negara dan anggaran pemerintah Indonesia. Meskipun dapat meningkatkan penerimaan dari bea masuk dan pajak impor karena kenaikan harga barang impor, pelemahan ini juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan meningkatkan beban utang luar negeri dalam rupiah. Dampak ini menghadirkan tantangan signifikan bagi anggaran pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu merespon dengan kebijakan fiskal yang hati-hati dan kebijakan moneter yang stabil untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keuangan negara dalam jangka panjang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.